Moshi Moshi, selamat datang di channel Mesana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mulai pembacaannya, namun jangan lupa di subscribe dulu. Untuk yang sudah subscribe, makasih. Jangan lupa main ke channel pertama Sora di Sora and Tarot. Hari ini kita mau lihat dulu, oke? Kita hari ini mau lihat tentang sebuah tema pembacaan yang melangkah kembali ke pelukan kamu ya. Ada seseorang yang akan melangkah kembali ke pelukan kamu. Siapakah orang ini? Kita akan lihat ya bagaimana cerita kalian. Kenapa dia ingin melangkah kembali ke pelukan kamu? Yang melangkah kembali ke pelukanmu. Oke. Yang pertama, yang melangkah kembali ke pelukan kamu ini adalah orang yang sempat hiatus atau sempat vakum ya, berkomunikasi sama kamu. Ya, jadi kemungkinan besar ya dia itu sedang dalam periode untuk banyak berpikir, menarik diri, kesendirian, untuk bisa merenung. Ada juga yang break dan beristirahat. Ya, jadi ini bisa saja kedatangan kembali dari energi orang yang sedang vakum sama kamu ya, bersiap-siap untuk melangkah kembali ke kamu. Kenapa sih sebenarnya vakum ya? Kalau Sorat di sini banyak yang berusaha untuk menghealing dirinya sendiri, menghealing pikirannya sendiri ya. Jadi menarik diri ya. Kenapa kira-kira ya dia itu vakum ya ke kamu? Oke. Kalau yang Sora lihat di sini banyak hal-hal itu yang kayak sulit untuk dia. Kalau Sora lihat ya, banyak yang mengalami periode transisi dalam hidupnya dia yang kurang menyenangkan. Ada yang mungkin baru saja kehilangan hal-hal yang dia sayang, dia cintai ya, bisa saja ada kehilangan gitu loh. Ada yang baru saja kehilangan mungkin anggota keluarga, sahabat dekat, pekerjaan yang sangat dia sukai atau sangat dia sayangi. Tapi intinya adalah kehilangan hal-hal yang sulit untuk dia untuk melangkah dan move on sebenarnya kalau Sora lihat ya. Jadi ini adalah dia kenapa menarik diri, karena sedang dalam masa transisi di dalam hidupnya dia. Yang berikutnya ya, kita mau lihat. Nah, orang ini masih sebenarnya dalam periode dia itu sedang hiatus atau vakum sama kamu, tapi sebenarnya masih memantau kamu ya, walaupun kelihatannya mungkin seolah-olah kayak dia udah move on ya, padahal kalau Sora lihat sih belum move on gitu loh. Dia lebih kepada mengamati kamu dari kejauhan, banyak yang stalking juga ya, untuk melihat kamu dari jauh ya. Kalau Sora lihat di sini ada beberapa juga yang secara jarak itu memang tidak dekat sama kamu ya. Jadi memang ada yang beberapa LDR ya, beda pulau atau beda kota sama kamu atau beda negara sama kamu ya. Ini juga lebih kepada orang ini adalah tipe-tipe yang visioner, mencoba untuk melihat ke depan apa yang bisa terjadi terhadap hidupnya dan masa depannya ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh masih pingin tahu soal kamu, masih ada sisi penasaran dalam dirinya dia masih peduli sama kamu, masih mau tahu apa aja yang terjadi sama hidup kamu ya. Dan sebenarnya dia adalah tipe yang apa ya Sora bilangnya, sebenarnya dia tipe adalah memang orang yang senang mau tahu, ada sisi kepo di dalam dirinya dia ya, masih ada sisi mau belajar di dalam dirinya dia. Dan ada yang beberapa memang mungkin lagi belajar lagi ya, lagi kuliah lagi workshop lagi ya. Beberapa usianya masih cukup muda ya, ada yang juga sepantaran kamu, oke. Selain dari itu adalah orang yang dia itu berharap ada awal permulaan yang baru ya dengan kamu ya. Makanya di sini ada sebuah langkah untuk memulai awal yang baru. Walaupun memang ya kemarin itu dia sempat mungkin mengghosting kamu dengan hiatus dan vakum ya, tapi artinya orang ini sebenarnya ingin memulai awal yang baru lagi dengan kamu gitu. Ada awal baru. Orangnya kadang-kadang bisa kelihatan cuek, impulsif, suka berpetualang orangnya. Kita mau lihat ciri-ciri orang ini lebih lanjut seperti apa ya. Wow. Kadang-kadang ya Sora bilang bisa impulsif, bisa terburu-buru ya, dan dia kadang-kadang kalau bicara itu dia pinginnya apa yang dia omongin didengerin ya. Pandai berdebat juga ada ya, orang yang fokus hanya dengan pikiran dia sendiri. Dan kamu tuh sama dia itu banyak sekali komunikasi dan pakai logika, saya pakai perasaan. Jadi ada apa-apa tuh semuanya dipikirin, apa-apa tuh dipikirin dan dipikirin.
Orang ini tuh bisa saja berteman sama kamu dalam lingkungan inner circle yang sama. Artinya kalian berawal dari pertemanan dulu, circle yang sama ya. Mungkin teman main, teman nongkrong, teman bergaul sama-sama. Kalian di sini juga ada sisi yang dia itu sangat membutuhkan orang lain. Artinya dia itu nggak bisa biasanya sendiri. Dia butuh untuk dibantu ya. Kalau sholat di sini butuh untuk disupport. Oke. Dan di sini ada beberapa yang sedang memulai atau merintis sebuah karir yang baru atau usaha yang baru, itu ada ya. Orang yang hangat, orang yang ceria, orang yang mencari kesuksesan ya, orang yang bisa saja dominan ya. Dan kadang-kadang itu dia itu bisa sulit untuk dideketin ya. Tapi sebenarnya dia orang yang bergairah dan mencari kesuksesan dalam hidup ya. Orangnya itu seneng untuk berhasil, sukses gitu ya, maju, yang Sora lihat di sini ya. Ini juga bisa menandakan dia morning person, orang yang mungkin suka bangun di pagi hari, lebih aktif pagi hari, kamu banyak komunikasi sama dia di pagi hari gitu ya, atau dia lahir di pagi hari. Orang ini banyak sekali, tadi Sora udah bilang, orang ini itu sebenarnya banyak luka dan kekecewaan dalam hidupnya dia. Mungkin ada ekspektasi-ekspektasi yang tidak bertemu dan sebagainya. Tapi orang ini tuh lebih banyak memakai logika daripada hatinya sendiri. Ya, jadi dia mengorbankan hatinya sendiri untuk logika pikirannya. Orang yang mengutamakan logika banget. Dari tadi kata-kata logika, kata-kata words banyak sekali mendominasi pembacaan. Berjiwa kepemimpinan ya, banyak pengen belajar ya, orangnya juga penuh dengan teka-teki. Kamu melihat dia itu penuh teka-teki, dia tuh seperti punya dua sisi yang sangat kontras, ada hitam dan putih di dalam dirinya dia. Oke. Dan orang yang banyak bekerjanya itu harus exploring, dinas luar kota, itu ada. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih sebenarnya perasaan dia ke kamu yang membuat dia ingin melangkah kembali. Ada blame. Nah, kalau Sora lihat di sini, dia itu menyadari bahwa ada di dalam dirinya dia yang kurang bertanggung jawab, ya, dengan mengghosting kamu atau hilang kabar dari kamu begitu saja. Dia tahu bahwa di sini ada kesalahan dari dia yang kurang bijaksana ke kamu, ya. Dan dia menyadari bahwa dia banyak melakukan kesalahan. Jadi di sini adalah kamu berdealing dengan orang yang mulai melihat dan mulai menyadari dan mulai berkaca dari kesalahan-kesalahan dia selama ini dalam suatu hubungan sama kamu ya. Makanya kemarin menarik diri itu banyak berpikir dan merenung ya. Di satu sisi ada sisi kepasrahan di sana ya. Artinya apa? Mungkin ada dari kalian yang sudah ngeblok dia balik, menghindari dia dari komunikasi ini gitu. Jadi di sini juga dia kayak ada satu sisi dia merasa bahwa aku cuma bisa pasrah dan menunggu sampai kamu mau respon balik ke aku. Itu ada ya. Oke. Orang ini itu seperti merasakan bahwa ya ada suara di dalam dirinya dia yang menuntun dia atau membimbing dia untuk kembali ke kamu sebenarnya ya, mengarahkan kamu ke arah kamu gitu loh. Dan dia percaya bahwa namanya hati nurani dan suara diri tidak bisa dibohongi, bahwa menuntun kembali ke arah kamu. Jadi ada yang dalam hatinya dia tuh terbit gitu ya. Dan di sini ada yang cemburu. Cemburu dalam artian apa? Mungkin ada yang sudah mulai melihat ya, kecemburuan kalau kamu dekat sama yang lain, kamu dimiliki sama yang lain gitu loh. Kalau seandainya kamu sama yang lain tuh gimana? Jadi di sini ada perasaan kecemburuan, tidak mau kehilangan. Kecemburuan kalau kamu harus dimiliki sama yang lain. Oke. Sekarang kita mau coba lihat kenapa sih dia kepingin melangkah kembali ke kamu. Di sini ada hasrat dari dalam diri dia yang tidak bisa dia bohongi. Dia masih ingin melangkah ke arah kamu dengan situasi, dan meskipun situasi dan kondisi yang sedang tidak kondusif, tapi sebenarnya dia mau tahu kamu gitu loh. Masih ingin belajar tentang kamu. Kita mau lihat kenapa sih sebenarnya situasi dia sebenarnya ada apa ya. Di sini kalau Sora lihat ada situasi-situasi yang cukup sulit, ada halangan salah satunya dari pihak keluarga ya. Mungkin ada yang harus mengurus keluarganya, oke, tapi ada juga yang mungkin tidak mendapat restu dari orang tua, itu ada ya, yang menjadi satu masalah gitu ya. Dan di sini selain itu juga ada banyak hal yang harus dia tanggung dan dia selesaikan ya. Kalau Sora di sini, ini sih berhubungan sama keluarga ya, kencang sekali. Berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan beban dan tanggung jawab.
Sehingga dia harus fokus dulu menyelesaikan urusan dengan keluarganya dan urusan dengan hal-hal yang harus diselesaikan. Banyak yang berhubungan dengan keluarga, mungkin saja tanggung jawab secara sebagai seorang anak atau gimana, atau finansial itu ada. Oke. Dan kenapa dia ingin melangkah kembali ke kamu? Ya. Karena di sini masih perasaan dia banyak ke kamu. Perasaan dia itu tidak bisa dia bohongi, dia pinginnya kamu, dia perlunya kamu, dia maunya kamu, gitu. Ya. Dan setelah sekian lama, hati nurani dia itu selalu merasakan ketenangan dan kedamaian ketika bersama dengan kamu atau memikirkan kamu. Dia merasa kamu jadi sosok yang paling bisa mengerti dan sabar sama dia sih. Karena kalau sholat di sini situasi dan kondisi yang tidak kondusif, dia yang lebih banyak kalau ngomong sama dia itu pakai logika melulu, itu nggak mudah. Ya, dia tahu kamu yang paling banyak sabar, kamu paling banyak mengalah, kamu mengerti dia, gitu loh. Jadi kayak setelah situasi yang sudah nggak baik, dia ingin memperbaiki hubungan, gitu. Dia yang ingin berjalan kembali ke pelukan kamu. Oke, kita mau lihat. Karena kamu adalah sesungguhnya cinta sejati. Jadi namanya perasaan tidak bisa dibohongi. Ada perasaan dia merasa kamu sesungguhnya cinta sejati buat dia. Ya, ini ternyata sebentar ya. Ternyata ini masih sangat banyak space. Oke. Aku tuh syuting sendiri, jadi kadang-kadang harus naker sendiri ya. Kadang-kadang naruhnya terlalu ke bawah lah, sebagainya. Jadi ada space nanti buat yang kartu baru. Maaf ya. Namanya juga syuting sendiri. Oke. Dia merasa kamu adalah salah satu cinta sejatinya. Perasaan dari dalam diri tidak bisa dibohongi. Oke. Yang berikutnya, dan kamu tuh jauh lebih indah daripada apa yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi keindahan kamu menyusup ke dalam diri, bisa mengerti dia, bisa memahami dia, ya. Oke, dan bisa mendukung dia. Keindahan yang kamu miliki, kamu jadi orang yang sangat-sangat disiplin dan fokus. Ini keindahan tersendiri sisi buat dia ya. Jadi kamu banyak membantu dia untuk dia bisa jadi sukses dan berhasil. Karena kamu tuh kayak fokus banget untuk membantu dan mengarahkan pikirannya dia. Jadi kamu nyimbangin pikirannya dia. Ya. Dan kamulah yang bisa menghempas segala kesepian dia. Oke. Jadi kalau soal di sini ya nggak ada kamu, ya dia malah merasa kesepian dan sendirian. Oke. Dan kamu adalah dia merasakan ketulusan sayang dan cinta itu ada di kamu. Oke. Jadi kamu tuh arti cinta buat dia. Ketulusan, kasih sayang. Aku pingin bisa menghabiskan malam-malam panjang sama kamu, ya. Artinya ada kangen, ada rindu yang mendalam. Oke. Kamu luar dalam itu cantik. Ya cuma cantik dari luar, kamu juga cantik secara inner beauty, ya. Kamu tuh membuat aku merasa aku adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Kamu banyak berkorban untuk dia, memberikan dia yang terbaik. Jadi buat dia kamu tuh satu kesatuan. Semua yang terbaik ada di kamu. Jadi dia merasa ya sangat beruntung lah ya, bisa kenal kamu, bisa tahu kamu, bisa didampingi sama kamu. Ada perasaan dia merasa sangat beruntung. Karena kamu adalah paket komplit yang sudah dia temukan, ya. Sorry. Yang berikutnya, dan aku masih ingat pertama kali kita ketemu. Artinya orang ini memang mungkin saja sudah suka dan sayang sama kamu dari hari pertama kalian berkenalan ya. Jadi cinta pada pandangan pertama itu ada. Oke. Dan aku tidak bisa menyembunyikan ya senyum aku setiap aku ingat kamu ya, meskipun kita berjauhan ya. Aku selalu kalau ingat kamu senyum, ingat kenangan manis, ingat kelucuan kamu, ingat betapa kamu sangat berarti buat dia gitu ya. Oke. Dan aku tuh nggak tahu kenapa, aku sering banget random ya mencium ada bau harum kamu di sekeliling aku, entah harum parfum, entah harum sampo atau sabun dari aroma tubuh kamu gitu. Itu yang selalu teringat-ingat di dia gitu. Oke. Dan banyak sekali lagu-lagu yang membawa dia dan menuntut dia ke kamu. Jadi kalian tuh pasti punya lagu-lagu khusus ya, yang memang hanya untuk kalian berdua. Jadi kayak lagu spesial.
Oke, dan aku sangat 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 rindu kamu menatap aku, ngelihat aku dengan kasih sayang yang mendalam dan cinta, ya. Dan aku sangat menghargai setiap waktu yang aku habiskan sama kamu. Artinya orang ini memang mengingat-ingat kembali waktu-waktu yang dia lewatkan bersama dengan kamu, ya. Dan dia tahu kamu adalah cinta terbaik untuk dia. Tidak ada lagi yang lain. Dengan segala pengorbanan kamu, dengan segala ketulusan cinta yang sudah kamu beri buat dia, ya. Mengerti dia, menjadi segala-galanya buat dia, itu sudah paket yang sangat komplit. Oke, kedepannya apa yang akan dia coba lakukan? Oke, apa yang kedepannya akan dia coba lakukan untuk kamu? Oke, dia ingin berusaha untuk mempertahankan hubungan ini, ya. Jadi dia ingin mengevaluasi hubungan ini, apa saja yang bisa harus diperbaiki, ya. Dia menyadari ini juga ngomongin soal persiapan secara finansial, ya. Karena finansial tuh akan sangat berpengaruh karena dia pakai logika, ya. Dia pakai analisa segala sesuatu, dia merasa juga dibutuhkan dengan keadaan finansial yang baik. Dan kalau Sora lihat di sini, dia pingin melakukan apapun yang dia bisa, ya. Sebisa mungkin dia pingin mengusahakan untuk kamu, ya. Jadi dia ingin mengusahakan segalanya, mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, mempersiapkan energi, keuangan dan sebagainya, ya. Jadi dia akan lebih kepada kamu tuh memperjuangkannya tuh yang kamu bisa lihat aja di depan, nyata dan jelas gitu loh, ya. Real gitu loh, ya. Nih, aku tunjukin dengan aku akan berkorban untuk kamu, menunjukkan keseriusan aku sama kamu, harga yang harus aku bayar gimana gitu. Jadi kalau soal di sini ada pergerakan walaupun memang penuh dengan perhitungan pergerakannya, ya. Oke. Karena memang dia tidak mau melibatkan kamu kalau sampai harus bersama-sama dengan dia dalam situasi yang sulit, ya, kalau soal di sini. Karena dia pingin bisa mendukung gitu loh, ya. Karena dia takut menghadapi situasi sulit. Dia mau kalau ada situasi sulit apalagi secara finansial ke depannya, karena dia punya persiapan, ya. Pingin bisa memberikan kebahagiaan tertinggi sama kamu. Apa yang kamu mau tuh dia pingin bisa memenuhi, ya. Misalnya menghabiskan waktu sama-sama, jalan-jalan sama-sama. Itu semua tidak bisa terwujud, ya, kalau nggak ada uang gitu loh. Kalau harus kerja dulu, ya kan harus punya uang yang cukup gitu. Kalau nggak, waktu akan lebih banyak difokuskan buat kerja kan, ya. Dan dia pingin kebahagiaan. Dia pingin menjadi seseorang yang menemani kamu dan menimbulkan sebuah kebahagiaan. Oke. Dia pingin lebih bisa fokus sih ke kamu, lebih bisa punya perencanaan masa depan tuh mau arahnya seperti apa, ya. Jadi kalau surat di sini akan dia tunjukkan kok pergerakannya secara real dan kamu bisa lihat pergerakan itu. Karena dia memang masih terikat sangat sangat besar sama kamu, bucin, ya. Beberapa bucin. Oke. Jadi pergerakan akan dilakukan secara nyata ke kamu. Gitu. Pelan-pelan menuju ke kamu, ya. Mendekati kamu memulai dengan menunjukkan energi dulu, ya. Jadi dia tuh menstabilkan situasi baru ada pergerakan ke kamu. Karena dia pinginnya gini, kalau aku datang ke kamu, aku mulai ada tujuan arahnya gitu loh, mau kemana. Oke, terus Sora, pertanyaan berikutnya kan seringnya kapan, ya? Kapan kira-kira ada pergerakan-pergerakan dari dia? Oke. Di sini ada 12 tips untuk 12 bulan. Sora akan ambil beberapa opsi di sini, ya. Oke, Sora boleh tutup mata. Oke. Kapan ada pergerakan dari dia? April, Oktober. Ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia juga, atau bulan kalian jadian, ya, atau bulan spesial buat kalian. Agustus. Saudara akan ambil satu lagi. Juni. Di antara bulan-bulan ini, semoga ada sesuatu dari dia, ya. Karena pengen kembali ke pelukan kamu yang menjadi tempat untuk dia merasa bahagia. Sekarang kita mau lihat untuk astrologinya. Astrologinya itu sudah jelas didominasi oleh energi dari 4 yang sangat besar, ya. 3 yang sangat besar, ya. 3 unsur maksudnya. Dari Aries, Leo dan Sagittarius. Oke. Taurus, Virgo, Capricorn, dan ada dari Gemini, Libra dan Aquarius. Silakan diulang lagi kalau tadi kurang jelas. Oke, kita ke alfabet. D, O, V, M, M, W, Y, I, Y, C, J, R, M, U,
Z, dan ada G. Oke, dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan juga bisa, inisial kota, dan sebagainya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Kalau ada kekurangan minta maaf ya. Dan jangan lupa untuk main-main ke channel pertama, dan kalau untuk yang mau personal reading, linknya ada di bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.